Saya manusia, tapi harus bisa ngomong sama pohon dan sama bahan. Kalau saya nggak ada nyerahnya, mau ekonomi susah, mau apa, yang penting kerja keras terus. Sekalipun nominalnya misalkan itu menurun, nggak jadi masalah. Jalan terus, nggak pernah berhenti. Kunci utama adalah jujur dan benar. Saya namanya Pak Pepen, asal dari Jawa Tengah, Pemalang. Ya, ini mulai dari tahun 2006, itu saya kan dulu gabung dengan ekspor ke RRC. Saya udah mengalami ilmunya, menguasai ilmunya. Nah, baru saya punya pola pikir untuk membuka usaha ini sendiri. Nah, yang penting saya udah punya ilmunya untuk menguasai jiwa seni. Karena jiwa seni itu kan susah. Nah, satu, yang kedua, kita kan nyari bahan ini juga nggak bisa sembarangan dan nggak bisa semudah itu. Tadinya mah orang Cina, RRC itu, jadi untuk ekspor ya kan, itu hasil produksi saya itu dibawa ke RRC, ke Arab Saudi, bahkan ke Thailand. Yang namanya kita orang produksi, keuntungan harus ada. Itu kalau hutan kayaknya saya itu kurang berkualitas karena udah pengalaman ya kan. Ternyata kalau kayu yang dari luar kota gitu kan, luar DKI, itu oksigennya, kandungan zat besinya kurang karena tanahnya terlalu subur gitu. Makanya kalau kualitas kayu nomor 1 DKI udah, karena saya kan udah pengalaman. Nah, kecuali kalau kita belum pengalaman, nah itu dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa kurang. Nah, kalau DKI bener, saya akun hebat. Saya nggak pernah menyebarkan ini di sosmed, atau dia nggak pernah datang sendiri, lewat mampir. Nah, satu ada juga itu Mr. Kim dari itu, yang dari sana Gedung Tular di BSD. Misalkan dia datang ke konsumen saya, tiba-tiba datang ke sini. Ada juga yang kayak gitu. Kalau nasabah saya di daerah BSD kan semua. Ternyata hasil produksi saya, cita-cita saya untuk perjalanan hidup, kita kan udah tes semua. Dari pembangunan, KPR, ini itu, ternyata yang lebih hebat ini. Jadi yang jiwa seni ya kan, ini ternyata jiwa seni itu nggak ada nilainya. Saya belajar sendiri. Tahap awal itu saya punya pengalaman itu dari ekspor yang ke RRC, cuman jiwa seninya kurang. Ternyata yang tadi saya bilang, saya manusia, tapi harus bisa ngomong sama pohon dan sama bahan. Contohnya, saya beli pohon. Nah, pohon itu bilang, Pak Pepen, saya mau dibelah kayak apa? Kalau dibelah begini bagus nggak? Nah, itu harus bisa begitu. Nah, itulah jiwa seni yang nomor 1. Harus bisa ngomong dengan pohon. Nah, nanti kata pohon, saya dibelah begini aja Pak Pepen supaya jadinya bagus. Nah, baru itu. Jadi ilmu untuk menguasai jiwa seni nggak bisa. Kita nggak sembarangan. Satu, yang kedua, dan ini pun nggak bisa diturunkan, nggak bisa. Karena untuk mencetak jiwa seni adalah yang ada di fisik dan di otak kita. Kalau fisik pohon itu kan beda-beda, jenisnya beda-beda. Nah, kalau pola pikir kita cuman satu jalur, nggak bakalan nyambung. Tapi kalau saya kan punya 1000 penjuru pola pikirnya. Kayak ini kan 1000 unit saya sendiri yang nyeting. Misalkan kayu yang, oh ini ada cabang, ada ini dibuat apa, begini-begini, nanti yang bulat buat apa ini. Nah itu, kalau fisik gampang. Tapi pola pikir yang paling berat. Jadi kita kan, saya udah bilang, satu pola pikir untuk menopang ribuan penjuru. Kalau saya sampai ke sampah-sampah, nyapu, ini itu gitu. Gini ya, ini mohon maaf banget ya. Ini saya semenjak mungkin setahun inilah. Saya tetap produksi, kerja keras. Nggak pernah berhenti 24 jam. Cuman pola pikirnya terganggu. Karena apa? Yaitu pasak lebih besar daripada tiang. Yang kedua, ini bisalah dikatakan saya banyak yang
Kalau dibilang saya banyak ketipu, banyak dibohongin, ya susah juga, ada banyak. Bahkan sampai 700 juta lebih. Itu dari mobil juga. Mobil aja itu udah lunas. Itu 200 juta, tetap aja. Nah, itu sekarang yang saya kadang-kadang suka usap dada. Itu padahal hasil kerja keras, bukan hasil nipu. Kita bayar angsuran aja per bulan 4 juta. Nah, itu kalau 200 juta itu boleh kuli. Saya boleh kuli ke perusahaan sendiri. Nah, itu ternyata oh ya udah, itu bukan jahat lagi. Nah, itu nggak benar. Ini lagi proses jalur hukum juga. Lagi saya suruh pengacara juga. Ya cuman susah juga kalau kita apa sih namanya ya, orang yang kita suruh nyalinya kurang. Kalau saya kan pengusaha. Kalau kita perang, berantem nggak pantas. Sebenarnya kita itu menang dengan secara hukum apapun. Misalkan saya ngutang dengan kontrak 48 kali, saya bayar angsuran 48 kali, apalagi permasalahan. Begitu udah lunas, kenapa yang datang ratusan orang untuk mengambil unit itu? Saya berjuang ini sebetulnya hebat. Penghasilannya juga luar biasa. Per bulan paling sedikit 120 juta per bulan. Itu paling sedikit. 140? Betul, 140. Itu cuman 2 karyawan. Saya sendiri yang produksi. Yang bisanya hanya cuma ngamplas saja. Kalau untuk produksi nyetak antiknya nggak bisa. Ini karena yang tadi saya bilang, ternyata jiwa seni itu kita nggak bisa berguru dan nggak bisa diwariskan. Nah, itu hanya di satu otak. Makanya saya justru ini lagi pola pikirnya itu ke apa sih ya, senjata makan tuan ya, terlalu serakah. Tulisan 1, kedua perbandingan pasak lebih besar daripada tiang. Nah itu makanya saya kadang-kadang suka lelahnya di situ. Jadi kita yang namanya ekonomi lagi turun kayak gini, harusnya kan kita bertahap lah ya kan. Cuman enggak, kalau saya nggak ada nyerahnya, mau ekonomi susah mau apa, yang penting kerja keras terus, sekalipun nominalnya misalkan itu menurun, nggak jadi masalah. Jalan terus, nggak pernah berhenti, kan bisa di print out. Kalau saya nggak bisa bohong, ada tuh ya. Cuman itu yang tadi saya bilang, misalkan kita pemasukan cuman 100 juta atau 50 juta, pengeluaran di atas itu pasak lebih besar daripada tiang. Nah, itu yang lagi jadi beban untuk saya ya kan ya. Kalau banyak stok produksi kayak gini, lebih senangnya apa? Nanti begitu kita udah ada kestabilan ekonomi, tinggal pensiun, tinggal jual itu. Produksi dulu. Iya betul. Kalau saya kan yang turun tangan. Nah, anggaplah saya kuli ke perusahaan dan kuli ke badan usaha sendiri. Nah, tetap sistem hitungan gajinya, manajemennya itu nanti gaji saya larinya ke stok produksi dan ke pengeluaran yang vakum. Bukan untuk yang ekstrim ya kan. Kalau misalkan saya kepengen beli mobil, kalau mobil kan nggak bisa untuk produksi. Nah itu namanya vakum ya kan. Nah itu beda lagi, itu hasil kuli. Nah hasil kerja saya tetap ada hitungannya, ada manajemennya. Sekalipun saya yang punya perusahaan ini, saya kuli. Nah itu ada 2 kubu. Nah, 1 saya pemilik perusahaan, kedua saya tukang kulinya. Nah tukang kuli itu saya kuli ke badan usaha sendiri, kan nggak ada salah. Nah membela badan usaha ya kan. Nah itu yang keduanya apa, ini di saat ekonomi kayak gini kan nggak pernah ada berhentinya, nggak pernah ada nyerahnya. Karena apa? Kalau saya yang turun sendiri, sekalipun gajinya setahun sekali, no problem, saya turunkan ke karyawan, ke anak. Yang namanya jiwa seni, bukan malah tambah seni, malah merusak. Nah itu itu. Jadi yang tadi saya bilang, saya misalkan punya kayu yang seratnya kayak ekor gabus, ikan gabus itu ya kan. Nah kalau saya itu kan kepalanya nggak dipotong. Nah, kalau karyawan saya malah dirajang-rajang, itu dalam hitungan menit kita hilangnya puluhan juta. Nah betul, yang harusnya misalkan ya kayak tadi contohnya itu yang gali asem. Gali asem kan di dunia nggak ada jarak. Nah, itu kenapa kepalanya dipotong? Siapa yang mau beli? Ya itu kan harganya puluhan juta. Gali asem kan langka pokoknya ya kan. Nah itu bukannya malah membantu usaha atau membantu pekerjaan, tapi mencetak pekerjaan di atas pekerjaan saya. Karyawan itu mencetak pekerjaan di atas pekerjaan saya. Jadi ini hasil kerja saya.
Nah, malah dirusak, berarti kan mencetak pekerjaan lagi. Jadi 2 kali lipat. Harus memikirkan lagi. Betul. Nah, disitulah. Jadi virus di badan usaha itu kedeteksi semua. Jadi dari produksi mau dari mana juga kedeteksi semua. Banyak yang bisa, cuman nggak menguasai ribuan unit, ya kan? Satu otak. Kalau saya semua, bahkan udah terkirim semua. Yang udah terkirim itu bukan 1, 2, bukan 100, 200. Itu udah hampir ribuan unit juga ya Bu ya, yang udah Ribuan unit yang iya. dikirimkan. Nah, itu hasil saya sendiri. Yang namanya senjata makan tuan, terlalu serakah capek sendirian, nggak ada yang bisa. Itu makanya kalau untuk sementara ini nggak apa-apa lah dulu satu pusat. Jadi saya nggak stres. Jadi tahu kok semua. Seluruh aparat di DKI juga paham. Kalau produksi ini saya sendiri yang turun. Jadi konsumen saya kan yang dari Polsek kayak Burenta, Polsek Tangsel itu Burenta juga. Itu dari sini juga. Itu apa namanya, kalau yang namanya produksi kayak ini kan udah ketahuan lah, udah menyebar kemana-mana. Itu semuanya hasil saya sendiri. Ya kalau karyawan nggak bisa, tetap nggak bisa. Mau nyari kemana juga yang ada berantem. Itu berantemnya kayak gitu. Kalau kita bahas malah dia yang ngotot. Ketahuan itu jiwa seni pada diilang-ilangin. Ya itu. Makanya mendingan turun tangan sendiri. Nah, jadi nggak ada nihilnya, nggak sia-sia. Nah itu kalau ya cuman itu tadi bilang yang saya lagi jadi beban sekarang. Ya syukur-syukur sih kalau memang pemerintah memperhatikan atau bisa membantu ya kan untuk memperkembangkan badan usaha saya. Tolong banget kalau bisa dibantu. Saya mohon banget kalau memang pemerintah bisa membantu gitu kan di badan usaha saya. Itu saya mengharapkan banget. Dulu pernah dikasih dana dari, saya nggak minta, cuma dikasih. Yang kayak bekas corona yang apa sih ya per bulan sekian, bahkan pernah bansos apa ya yang saya pernah masuk ke rekening saya kan. Kalau itu kan kalau yang BRI tapi kan itu ada print out, bukan yang notif. Itu kan masuk. Ini uang dari mana ya, nggak tahunya dari pemerintah. Padahal saya nggak tahu siapa yang ngirim. Per bulan juga dapat sekian tahu. Cuman saya nggak ngerti. Nah makanya ini untuk tahap keduanya ini kan, aduh bener-bener saya apa sih ya, terlalu serakah. Bukan terlalu serakah, memang produksi kan kita berkembang harus banyak stok produksi. Terkecuali kalau produksi kita nggak laku, nah baru kan kita jalan terus. Ya cuman yang tadi saya bilang itu karena pasak lebih besar daripada tiang. Pengeluaran, pemasukan lebih besar pengeluaran untuk pembelanjaan stok produksi kayak bahan-bahan ya kan. Ini aja di Brin aja, tulisan di Puspitek aja masih kurang. Kalau saya memang semua konsumen yang dari orang bule tulisan itu memang belum pernah di sosmed, belum pernah pokoknya apa adanya di sini. Jadi kalau misalkan itu dulu memang lewat Facebook sampai, cuman kalau Facebook itu di FB itu sampai ke India, waduh nggak mau. India itu bener pesan nama India, maksud saya itu kan kalau ke India biaya ininya juga besar, makanya nggak mau. Itu pernah di FB, pernah saya, cuman sekarang nggak ada. FB juga nggak pernah, bikin status juga nggak pernah. Karena apa? Kan yang namanya manusia kalau ngelihat ekonomi lagi pada anjlok, padahal kita badan usaha ini jalan terus. Kan saya udah bilang kalau saya yang kerja itu gajinya setahun sekali nggak apa-apa. Nah itu semua itu orang pada ngelihatnya kita nggak kurang duit gitu kan, ngar siang malam gitu kan. Padahal kan saya sendiri yang turun tanpa dikasih duit, tanpa dikasih gaji, nanti hitungannya belakang. Itu ini campur, ada yang bikin sendiri, ada yang karyawan. Untuk perbandingan modal dasar dan laba bersihnya satu lama tipis. Kalau saya kan punya perbandingan, misalkan contohnya saya bikin meja yang harga 15 juta itu cuma 2 hari. Ini bikin patung yang harga 5 juta bisa sebulan. Nah di situ antar perbandingan waktu untuk produksi, ternyata yang lebih hebat adalah ini, lebih cepat. Cuman menangnya di stok produksi dan di bahan, karena bahan ini kan berkualitas, kayu tua semua. Nah, yang menang konsumen. Nah, itu kita mah udah les gitu kan. Nah, udah, tapi kan konsumen awet, ratusan tahun nggak habis. Itu kualitas kayu DKI. Itu yang saya produksi, itu nomor 1. Saya itu mendidik anak-anak, semua karyawan, bukan 1-2.
Jadi saya bukan untuk menjelekkan anak-anak sekarang. Yang ada hanya hura-hura, nggak bisa. Kalau saya dari kecil punya cita-cita, sambil berjalan, kerja keras, jujur dan benar. Ternyata sekarang kan terbukti. Cita-citaku kepengen punya istri yang berpendidikan tertinggi di Indonesia, dosen UI, bener. Karena apa? Sambil berjalan, sambil kerja keras terus kita berjalan. Nah itu. Yang penting kunci utama adalah jujur dan benar. Itu satu, kerja keras, jujur dan benar. Cuman kalau kita wariskan yang tadi saya bilang, nggak ada yang mampu. Mau yang bagian marketing atau produksi nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Bukan belum ada, nggak ada. Udah berapa puluh karyawan aja. Kan saya udah bilang, kalau yang namanya produksi kayak gini, bagian marketing, itu sebetulnya macam-macam. Kalau seandainya orang yang punya tenaga tapi nggak punya otak, silahkan produksi. Orang yang punya, misalkan ya, contohnya, orang yang punya otak tapi nggak punya tenaga, silahkan bagian marketing. Nah, saya udah bagi-bagi. Misalkan orang yang lelah, capek gitu kan, tapi otaknya hebat, marketing nyebar kemana-mana, itu hebat. Mendingan duduk dalam hitungan menit itu jutaan. Nah, tapi nggak ada yang bisa. Bapak sendiri yang melakukan. Saya sendiri maunya uang dari saya, yang ini dari saya, ini dari saya. Nah itu, yang lama-lama itu nanti takutnya apa? Otak saya numbuh pohon. Nah, itu, ya bercabang gitu. Emang bener. Saya akuin. Saya dari kecil baru ngalamin produksi ini untuk mencetak ribuan unit, tapi beda ya, beda jenis, ribuan jenis, kan nggak satu jenis. Itu bener-bener pola pikirnya nggak boleh sembarangan. Kita asal main bikin-bikin aja, hasilnya nihil. Nah itu, makanya satu begitu. Kedua, saya itu yang kadang-kadang suka berat di pola pikir. Modal dasar pun saya sendiri yang cari, produksi saya sendiri yang produksi, Jual. marketing pun saya sendiri yang ini, manajemen pun saya sendiri. Nah itu, makanya nggak ada yang mampu, nggak ada. Makanya saya udah bilang, kalau yang mampu ya kita kan ada buktinya, ribuan unit meja ya kan. Ini hasil pola pikir, hasil produksi, hasil sistem manajemen penjualan itu. Cuman karena udah nggak kehitung, nggak tahu jumlahnya udah berapa. Bahkan nanti mungkin kalau itu yang dari brand terus kita keangkat semua, itu akan lebih banyak lagi. Ribuan. Kan ini aja udah ribuan kok. Makanya saya kadang-kadang suka pola pikirnya, suka balik. Tuh, ini sayang warisin ilmu ini ke siapa? Itu ke anak-anak pun nggak ada yang kuat, nggak ada yang bisa, lemot semuanya, tenaganya nggak kuat. Kalau saya kan 24 jam. Makanya produksi yang namanya meja antik kayak gini kita nggak sembarangan. Satu, pola pikirnya itu aktif, tenaga nonstop harus kuat, terusan bagian marketing pun kita harus bisa menyebar kemana-mana. Tuh. Nah, kalau memang mau kerjasama atau mau invest, boleh silahkan. Yang penting kita sama-sama bantu kerjasama atau marketingnya. Yang kedua, kita kunci utama adalah kejujuran. Kedua belah pihak, misalkan ada yang mau invest atau apa, itu boleh. Yang penting kita sama-sama terbuka dan kejujuran. Karena apa? Kalau saya nggak bisa untuk keluar dari lokasi, ya mohon maaf ya, bukannya lagi ini, cuman karena banyak yang digarap, nah itu ya harus saya sendiri yang turun. Makanya kalau memang ada rekan-rekan yang sekiranya bisa membantu saya, monggo silahkan ya. Nanti bisa hubungi saya ke 0821 9450 3747 0821 9450 3747. Alamatnya Jalan Raya Pahlawan Cogreng, Parung. Ya, ini PD Artomoro Produksi Meja Antik. Shake it like you know it, baby. Come on and dance, baby. Come on. Shake it like you know